Bukan ribuan ataupun ratusan pasukan yang akan dijemput si Parada untuk melawan musuh-musuhnya, bro. Namun hanya satu orang saja yang akan dijemputnya. Dengan sebuah mobil, mereka pun akan pergi ke tempat orang itu. What? Satu orang melawan ribuan orang, bro? Apa bisa? Hahaha. Tak lama mereka pun sampai di sebuah kampung. Si Parada langsung turun untuk mencari orang yang ingin ditemuinya. Dan ternyata dia adalah seorang pria pandai besi, bro. Seketika si Parada ini berjalan mendekati pria itu, sedangkan para pengawalnya heran siapa pria itu sebenarnya. Kemudian si Parada memanggilnya, ternyata dia adalah si Abang Tampan. Setelah itu si Parada bertanya, "Apa kau ingat aku?" Mendengarnya si Abang Tampan membuka helmnya sembari berkata, "Suaramu mungkin berubah, tapi caramu memanggilku belum." Setelah itu si Abang menegaskan, "Selain ibuku, hanya ada satu orang yang memanggilku Deva di seluruh dunia ini, yaitu engkau, Parada Raja Manar," ujarnya kepada sahabatnya itu, bro. Dengarnya si Parada ini pun langsung berjalan memeluk sahabatnya itu, karena mereka sudah lama sekali tak bertemu. Dan singkat cerita, si Abang Tampan pun ikut bersamanya pergi ke kerajaan mereka, karena dia mempunyai janji kepada sahabatnya itu, bro. Apalagi saat ini si Parada mempunyai masalah yang sangat besar. Jelas si Abang Tampan tak akan diam dan tak akan membiarkannya begitu saja. Dia akan membantu dan menolong sahabatnya itu meskipun dia hanyalah seorang diri. Setelah mereka sampai di pintu gerbang kerajaan, si Abang Tampan turun, bro. Dia melihat tanah kelahirannya kembali. Setelah sekian lamanya dia pergi meninggalkan tempat itu, akhirnya dia datang lagi. Ketika pintu gerbangnya terbuka, dia pun langsung melihat ke dalamnya, bro. Rupanya sudah banyak sekali perubahan. Bangunan-bangunannya sudah padat dan menjulang tinggi. Bahkan dia melihat banyak sekali para tentara yang sudah bersiaga untuk bertempur, bro. Lalu si Abang pun teringat di mana dia dan ibunya pergi meninggalkan tempat itu, dan di saat itu juga dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Tapi melihat si Abang yang hanya seorang diri, semua orang pun sangat terkejut, bro. Mereka mengira si Parada akan membawa pasukan yang sangat banyak entah dari mana. Tapi nyatanya dia hanya membawa seorang pria saja untuk melawan pasukan-pasukan mereka yang sangat banyak. Namun si Abang Tampan tidak gentar melihat mereka. Dengan tatapan tajam dia melihat para pasukan yang sangat banyak itu, bahkan dengan senjata lengkap. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka, bro? Sehingga adik si Parada pun bertanya tentang hal itu kepadanya. Kenapa kakaknya hanya membawa satu orang? Namun si Parada ini tidak menggubrisnya. Dia tidak menjawabnya sama sekali. Adiknya pun jadi jengkel melihat itu, karena di Kansar semua orang sedang mengincar mereka dan ingin menghancurkan mereka sampai berkeping-keping. "Apa rencanamu?" tanyanya. Namun si Parada masih diam saja, tidak menjawabnya. Hari demi hari terus berjalan, bro. Tapi hidup si Parada sekarang sangat berbeda. Semua musuhnya mengucilkannya, bro, karena meskipun dia anak seorang raja, tapi dia tidak punya jabatan. Salah satunya pria yang bernama Wisnu itu, dia adalah anak seorang gubernur. Dia beserta anak buahnya menghina dan mentertawakan si Parada, bro. Bahkan pria itu mengatakan kalau mereka semua tidak sabar untuk memenggal kelapanya si Parada. Namun mendengarnya si Parada hanya diam saja. Tapi ketika pria itu akan pergi, tiba-tiba si Abang sudah ada di belakangnya. Si Abang sangat marah, bro, tapi si Parada menahannya untuk tidak bertindak. Tapi keesokan harinya ketika mereka sedang makan, pria itu datang lagi mengganggu mereka. Dia ingin duduk tapi tak ada meja kosong, jadi meja si Parada yang digusur oleh mereka, bro. Si Abang sangat marah, tapi lagi-lagi si Parada menahannya untuk tidak bertindak. Jadi si Abang pun hanya bisa terdiam meskipun setiap hari sahabatnya diganggu oleh mereka itu. Bahkan si Parada beserta anak buahnya dipaksa untuk menyaksikan kebejatan si Wisnu, karena si Wisnu mengambil seorang gadis di kampung mereka dan melecehkannya begitu saja, bro. Ya ampun, bro, sungguh biadab. Tapi meskipun lagi dan lagi orang si Parada direndahkan oleh mereka, dia selalu menahan si Abang untuk tetap jangan pernah ikut campur urusan mereka itu. Sehingga melihatnya si Abang Tampan ini pun hanya bisa terdiam menahan amarahnya. Kejadian seperti itu terus berulang dan berulang, tapi si Abang tidak bisa berbuat apa-apa karena sahabatnya tidak memperbolehkannya. Bahkan pada malam harinya pun mereka tidak bisa tidur karena para penjahat itu sengaja menghidupkan petasan di hadapan rumah mereka, bro. Tapi suatu ketika si Abang menahan sahabatnya itu dan bertanya, "Berapa kali lagi kau akan menahanku?" Namun sembari pergi si Parada menjawab, "Bahkan aku pun tidak tahu," ujarnya, bro. Lalu keesokan harinya si Wisnu ini datang lagi ke kampungnya para wanita. Dia akan melakukan perbuatan bejatnya lagi, bro, dan tentu saja dengan orang si Parada yang disuruh untuk menyaksikannya juga. Wih, manusia yang tak punya pikiran si Wisnu itu, bro. Akankah ada yang menghentikan perbuatan bejatnya itu? Kita lihat di episode selanjutnya ya. Jadi